Lagian aku sama Mas Riko tuh masih proses mediasi. Kita masih bisa kembali tanpa ada perceraian. Sampai kapanpun, kamu gak akan pernah bisa dapetin hatinya Mas Riko. Karena Mas Riko cuma cinta sama aku. Harusnya kamu tuh bisa tahu diri. Berhenti berharap sama Mas Riko. Karena pernikahan kalian itu cuma buat status anak dalam kandungan kamu. Jago omongan kamu ya. Kenapa? Sakit. Sakit yang kamu rasain itu gak seberapa dengan sakit yang aku rasain karena aku kehilangan anak dalam kandungan aku gara-gara kamu. Sampai kapanpun aku gak akan pernah maafin kamu. Dan sampai kapanpun kamu gak akan bisa ngerebut Mas Riko dari aku. Percuma. Sekarang aku udah jadi istri sahnya Riko. Pernikahan kalian itu gak ada artinya di mata aku. Dan pernikahan kalian sampai kapanpun gak akan pernah sah. Ajar kamu ya. Cepetan, bawa dia keluar dari sini. Baik bos, baik bos. Ayo. Ayo. Lepasin. Jangan pegang-pegang. Lepasin. Bu, kalau ibu nggak mau dipegang, silakan ibu pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Pergi nggak? Cabut. Apa yang harus aku lakuin buat minta maaf sama kamu, Mas? Aku udah bersalah. Gara-gara aku, kamu harus dirawat di sini. Gimana caranya aku bisa dampingin kamu yang pasti sangat butuh aku sekarang ini? Bos. Kalian dengar ya, saya nggak mau kalian sampai kebobolan lagi si Erika masuk ke rumah sakit ini. Kalian yang benar jagain Riko. Kalau sampai kalian kerjanya nggak becus, saya akan pecat kalian. Maaf bos, kami janji. Ini untuk yang terakhir kalinya bos. Saya nggak butuh janji. Saya cuma mau bukti. Ingat ya, anggap aja ini sebagai peringatan buat kalian. Biar kalian tuh kerja yang benar. Baik bos. Bu Erika, Dokter ini dokter koas asistennya dokter Riko suami saya kan? betul Bu. Saya baru tahu apa yang terjadi sama Bu Erika barusan. Staf kami tidak tahu kalau Bu Tasya berbohong dan mengaku sebagai isi sahnya Dokter Riko. Sehingga Bu Erika tidak mendapatkan akses untuk menemui Dokter Riko. Apa dokter bisa bantu saya atasin masalah ini, Dok? Saya harus nemuin suami saya. Saya nggak tahu sekarang gimana kondisinya suami saya, Dok. Saya akan coba bantu. Tapi sekarang saya cuma bisa kasih tahu kondisi Dokter Riko yang terbaru. Gimana kondisinya suami saya, Dok? Dokter Riko besok akan menjalani operasi. Operasi apa? Bagian mata Dokter Riko yang terkena pecahan kaca akibatnya sangat fatal, Bu. Karena sudah mengenai saraf mata. Maksud dokter? Akan segera diobservasi lebih lanjut. Kemungkinan apakah Dokter Riko bisa disembuhkan atau akan mengalami gangguan penglihatan. Jadi maksud dokter, kondisi terburuknya suami saya bisa mengalami kebutaan. Betul, Bu. Enggak, Mas Riko nggak boleh buta. Aku nggak bisa bayangin Mas Riko kehilangan penglihatannya. Dan ini semua gara-gara aku. Kalau sampai Mas Riko buta, aku akan ngerasa bersalah seumur hidup. Sabar ya, Bu ya. Nabila mesti cobain jagung bakar spesial buatan Mama. Wah, aku bantuin ya, Mah. Gak usah. Kamu liatin aja, terus nanti makan, ya. Jadi gak sabar pengen nyicipin. Saya jadi jago loh, Bu. Diajarin sama Muter bikin jagung bakar. Zura mau rasa keju ya. Abi mau rasa barbecue. Karaya mau pedes-pedes.
Ya siap, tenang aja. Semuanya pokoknya dibumbuin sesuai request ya. Kalau Supri mau rasa apa, Pri? Adanya rasa apa aja, Mun? Emang nggak denger ya tadi pada ngomong apa? Rasa yang dulu pernah ada, bisa nggak? Supri bisa puitis juga ya. Kalau rasa yang dulu pernah ada itu pahit. Nah, ini pedas manis buat Nandaya. Makasih, Bimo. Yang ini buat Bu Nabila. Makasih. Masih panas. Cobain, Bu. Cobain ya, Cobain. Beneran enak banget, Mah. Enak kan? Ini spesial buat Ajisi. Silakan Ajisi. Makasih nih. Sabar ya, Sura. Aldi. Aku ngerasa bersyukur banget punya pendamping seperti kamu, Mas. Walaupun aku sempat mikir kalau kamu nyembunyiin sesuatu dari aku soal teror kematian Saskia, dan aku pengen ngebuktiin itu, tapi aku malah disekap di gudang es. Waktu itu aku ngerasa kayaknya hidup aku